Bentar, kamu bukan Wartini. Agus mencoba untuk lari namun sayang, mulutnya keluar darah dengan jumlah yang sangat banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman untuk direkam, mari kita teruskan tulisan dari Restu Wiratmaja. Dan kali ini kita sudah ada di part kedua, pernikahan berdarah. Tapi sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan juga komen ya, sebagai wujud dukungan teman-teman ke channel ini. Dan seperti apa ceritanya? Mari kita dengarkan. Setelah usai apa yang dibicarakan mengenai ketetapan Agus dan Wartini untuk memilih tinggal bersama, akhirnya keluarga Agus kembali ke tempatnya masing-masing. Tepat hari pertama setelah pernikahan, Wartini masih berlagak seperti orang polos yang benar-benar belum mengetahui apa-apa. Dia juga tidak sadar bahwa jiwanya sedang dipenjara oleh sosok lelembut di peliharaan Pak Tuhadi. "War, apa kamu tidak merindukan purnama yang mengkilau di malam hari?" tanya Agus. Wartini hanya tersenyum manja. Sifat manjanya itu menambah gairah dari seorang Agus untuk segera menikmati, ya tentu, malam pernikahannya. Wartini hanya terdiam sejenak dan tiba-tiba wajahnya memucat. Tubuhnya sangat dingin. "War, hari ini kamu kok dingin sekali ya?" tanya Agus polos saat itu. Agus mencoba untuk memaksa Wartini, tapi saat Agus membaringkan tubuh Wartini, dengan sekejap wajah Wartini berubah menjadi sangat menyeramkan. Lembut yang mendiami tubuh Wartini telah menampakkan diri di hadapan Agus. Wartini, teriak Agus yang tak percaya dengan perubahan bentuk wajah istrinya itu. "Mas Agus, kenapa?" ucap Wartini dengan nada pasrah. Tidak. Kamu bukan Wartini kan? Bukankah kamu sudah janji untuk hidup bersamaku, Mas? Tanya Wartini lagi. Bentar, kamu bukan Wartini. Agus mencoba untuk lari namun sayang, mulutnya keluar darah dengan jumlah yang sangat banyak. Teriak Agus benar-benar mencekik malam itu. Agus teriak meminta pertolongan. Ia terjatuh karena seperti ada tekanan yang memberatkan dalam tubuhnya. Tolong aku, tolong!" ucap Agus sambil berusaha menggapai pintu kamarnya. Wartini melangkah ke arah Agus. Ia menjambak rambut Agus. "Siapa yang membunuh Ajeng?" "Ibu Wartini." "Apakah keluargamu?" ucap Wartini. Agus menatap wajah Wartini yang sangat menyeramkan itu. "Bukan keluargaku, bukan. Sekarang rasakan kerasukanmu. Manusia biadab sepertimu pantas untuk masuk ke neraka." Seketika Agus memandang Wartini saat itu. Mata Agus sangat perih dan kemudian mengeluarkan darah merah. Wartini tersenyum ke arah Agus. Begitu juga dengan telinga dan hidungnya. Darah itu keluar secara bersamaan hingga membuat tubuh Agus melemas. Lambat laun tubuh Agus tidak merespon sama sekali dan akhirnya Agus mati di tangan Wartini yang sedang dirasuki oleh lembut Pak Tuhadi. Bersamaan dengan itu, pintu terbuka dengan perlahan. Masuklah seorang laki-laki yang menjadi penjinak dari lembut itu. Bagus Wartini. Kamu telah membalas dendamkan ibumu. Sekarang bunuh pria yang telah menghancurkan kehormatan ibumu ya," ucap Pak Tuhadi sambil memeluk Wartini yang telah kembali semula seperti sedia kala. Keesok harinya, para warga geger dengan penemuan mayat Agus yang berada di tengah kebun milik salah satu warga. Tubuh Agus tidak utuh layaknya korban seperti dimangsa oleh hewan buas. Berita tentang kematian Agus pun menaruh curiga kepada Pak Tuhadi. Pasalnya, Pak Tuhadi sendiri memainkan perannya dengan berdrama di hadapan para warga agar argumennya dipercaya. Keluarga Agus marah besar mendengar berita kematian salah satu keluarganya itu. Mana Tuhadi? Mana?" ucap Bapak Agus sambil mengacungkan parit.
Pak Tuhati keluar dengan santainya sambil membawa Wartini yang berada di belakangnya. "Sekarang penuhi janjimu," teriak Bapak Agus. "Apa maksudmu?" tanya Pak Tuhati. "Bagaimana anakku bisa mati, ha?" teriak Bapak Agus. Pak Tuhati mencoba untuk menjelaskan dengan hati yang tenang. Gestur tubuhnya dia perlihatkan sedikit berwibawa agar tidak mencurigai warga. Dia terbunuh karena diserang macan kumbang. Memang sangat sulit untuk dipercayai, tapi begitulah faktanya, jelas Pak Tuhati. "Macan kumbang bagaimana toh, Pak? Mana ada seekor macan kumbang di sini?" tanya beberapa penduduk di situ. Sudahlah, nggak usah membalikkan fakta kau iblis, ucap Bapak Agus. Setelah beberapa saat, seorang warga berlari ke arah Pak Tuhati. Pak, macannya sudah ketemu," ucap warga saat itu. Keluarga Agus dan para warga tidak mempercayai hal itu. Mana mungkin ada seekor macan kumbang memasuki area penduduk. "Pak, macannya sudah ketemu, Pak," ucap salah satu warga. Keluarga Agus dan para warga tidak mempercayai hal itu. Mana mungkin ada seekor macan kumbang masuk ke area penduduk. Ya memang jaraknya dengan hutan tidak terlalu jauh, tapi itu sangat tidak mungkin. "Apakah benar tertangkap?" tanya Pak Tuhati. "Belum sih, Pak, namun bukti ada cakaran dan penyerangannya sama persis seperti cakaran yang mengenai Agus, Pak," jelas warga. "Bentar dulu, apa buktinya?" "Kambing milik Bu Ratih, Pak." Sementara itu, Ibu Ratih dan Saimun menangis melihat harta satu-satunya benar-benar tewas saat itu. "Bu, bentar. Kok bisa kambingnya mati?" tanya Saimun. "Nggak tahu, Nang, nggak tahu. Orang tua dulu pernah bilang jika ternak mati, berarti desa kita ini memang benar-benar diserang oleh lembut." Dunia menutupi kebenaran yang ada. Pak Tuhati sama sekali tidak mengakui bahwa dirinya telah membunuh Agus lewat peran Wartini yang telah disediakan terlebih dahulu saat itu. Karena buktinya kurang kuat, akhirnya Pak Tuhati dan Wartini selamat dari gugatan yang dilakukan oleh keluarga Agus. Namun tidak demikian bagi beberapa warga yang memang telah mengetahui seluk-beluk dari keluarga Wartini. Wartini ini dinilai menjadi akal-akalan belaka oleh Pak Tuhati, yaitu untuk menutupi aib buruknya selama kejadian ini berlangsung. Semenjak kasus Agus, banyak warga yang memilih untuk pergi meninggalkan desa. Tujuannya hanya satu, tidak ingin lebih dalam ikut campur dalam permasalahan yang dilakukan oleh keluarga Pak Tuhati. Tetapi lambat laun naluri Wartini terbuka. Dia semakin tersiksa jika menjadi boneka dendam oleh bapaknya sendiri. Bahkan Wartini tidak senggan-senggan untuk menolak permintaan bapaknya saat menuju pernikahan. "Bagaimana, Dok? Kamu sudah enakan badannya?" "Pak, apa benar yang dikatakan warga kalau aku yang telah membunuh Agus? Tapi kenapa aku tidak sadar saat membunuhnya atau menikahinya, Pak?" Pak Tuhati menyisiri rambut Wartini sambil menebangkan lagu Jawa. "Pak, kenapa warga sini tuh membenci kita toh, Pak? Apa kita punya salah?" tanya Wartini. Pak Tuhati hanya tersenyum dan membisikkan sesuatu di telinga Wartini. "Ibumu sudah tersenyum di sana, Dok," ucapnya. Wartini menengok ke arah Pak Tuhati dan bertanya, "Maksud Bapak apa?" "Ibumu dulu dibunuh oleh pria hidung belang yang ingin merenggut mahkotanya. Kala itu Bapak sedang berada di luar kota, Dok. Ya karena Bapak nggak tahu siapa pembunuhnya, ya akhirnya Bapak balas dendam. Ya tentu kepada seluruh laki-laki yang mencintai seseorang wanita karena hanya nafsu semata," jelas Pak Tuhati. Wartini terkejut mendengar fakta-fakta yang dikatakan dari Pak Tuhati. "Jadi ibu dibunuh, Pak?" Pak Tuhati berhenti menyisir rambut. Dia beranjak bangkit dan berkata, "Tidak ada laki-laki yang akan melukaimu. Seharusnya kamu tahu itu. Semua laki-laki yang bernafsu tidak akan puas dengan pencapaiannya, Dok." Sementara itu, warga desa membuat strategi untuk menghancurkan keluarga Pak Tuhati. "Gimana, Mas? Gimana? Mas siap nggak?"
Apakah guru Mas benar-benar akan mengirimnya ke sini? Tanya warga. Saya mendengar ada seorang wanita yang sudah dinikahi, mempelai laki-lakinya pasti meninggal. Apa itu benar? Mas Muji namanya. Dia adalah salah satu santri yang dikirim gurunya untuk membenarkan mengenai konflik-konflik sosial di desa ini. Ya tentu yang terkenal wanita bernama Wartini ini. Benar Mas, benar. Beberapa hari lalu, seorang warga desa sebelah itu meninggal karena menikahi wanita itu. Namanya Wartini Mas. Wartini? Iya, jika dilihat dari mata telanjang sih, dia seorang wanita biasa. Tapi memang benar-benar cantik Mas. Namun jika ritual itu selesai, dia jadi lelembut Mas. Sebentar, apa hubungannya ritual dengan lembut itu? Tanya Mas Muji. Pak Tuhadi adalah dalang dari ini semuanya Mas. Dia melakukan ritual memanggil lembut dan menjadikan Wartini sebagai wadah dari lembut itu. Muji berpikir sejenak sebelum dia mengambil langkah besarnya. Apa ada ciri lain seperti si laki-laki itu meninggal? Tiba-tiba seorang wanita bersama dengan anaknya ikut bergabung. Mas, ono apa toh? Ada apa? Ucap wanita itu. Dia ini adalah ibu dari Samion. Dia memprotes keras dengan tindakan yang meresahkan hingga membuat ternaknya mati sekejap. Jika mempelai laki-laki telah meninggal, maka ternak kami akan mati semua dengan sekejap Mas, jelas Ibu Samion. Muji mencoba untuk intisari dari semuanya, yang tentu informasi yang dia dapat. Dan kemudian ada dua kemungkinan yang bisa memisahkan Wartini dengan lembut itu. Yang pertama adalah ada sesuatu yang bisa menguasai pemikiran Wartini karena satu hari sebelum pernikahan Wartini diambil alih oleh lelembut itu. Dan yang kedua, Wartini akan kehilangan kesadaran manakala dia telah dijadikan wadah oleh lembut itu. Dan karena itu memang mengakalinya amat sangat sulit. Muji harus mengambil perantara dari lembut itu. Dan yang ketiga adalah Wartini masih memiliki naluri kemanusiaan yang utuh. Ya, karena itu Muji akan mendekatinya bukan dengan nafsu melainkan dengan ketulusan dan kasih sayang yang benar-benar memikat Wartini sendiri. Sudah dulu ya ceritanya. Sepertinya akhir dari part ini akan membuka semuanya. Jangan lupa klik tombol subscribe dan tonton cerita ini sampai selesai. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.